Ya, hello, welcome and welcome back. Selamat datang guys. Ya, masih sore nih. Energinya masih bagus. Aku nggak sengantuk biasanya. Biasanya aku recording buat intro udah masuk-masuk subuh gitu. Sekarang nggak, masih sore. Let's go. Ya, selamat datang di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar, biasa dipanggil Kadal. Di sini mau bawain tema bacaan tarot buat malam ini adalah seperti apa. ah ya bisa men, nyontek ya, bentar-bentar. Seperti apa calon pasanganmu nanti. Ya, readingannya lope-lope lagi nih ya. Gimana ya, nggak bisa aku nyimpen, aku bikin list tema pick a card tarot reading gitu. Nggak bisa selalu ada love reading, selalu ada at least satu love reading di tiap tiga uh, pick a card reading, kayak mau nggak mau sih. Even di reading yang terakhir tuh ada aja gitu, kayak ini temanya general reading tapi kenapa yang ini kayak dipaksa buat jadi love reading. Ya udahlah, jadi temanya itu seperti apa calon pasangan menanti. uh, aku tahu ekspektasi kalian kalau udah ngomongin kayak love reading itu. Jadi langsung aja tuh the point. Untuk grup satu ada Five of Swords di sini, grup 2 ada Two of Swords, grup 3 ada Eight of Coin. Jadi buat tema bacaan tarot malam ini seperti apa calon pasanganmu nanti. Tadi aku bilang ada calonnya gak sih? Ya, grup satu ada Five of Swords, nah, grup 2 ada Two of Swords, grup 3 ada Eight of Coin. Ya, kita kalau udah fix dengan signifikatornya kalian, kita ketemu di grupnya kalian aja ya. Yuk. Ya, halo grup satu. Untuk tema bacaan tarot kita malam ini, seperti apa calon pasangan kamu? Ya, aku nggak nyontek. Ya, bentar. Ya, seperti apa calon pasanganmu nanti, yaitu. Nantinya di sini mungkin agak ada question mark gitu. Soalnya bisa jadi bukan nanti, tapi kalian udah ketemu saat ini. Somehow ya. Ya, jadi seperti apa calon pasanganmu nanti, question mark. Emphasize on nantinya. eh aku somehow dapat apa ya, dapat kesan itu dari grup satu ini. eh Soalnya centering the reading, kalian punya Five of Swords. Ini nggak kayak kalian belum ketemu sama calon pasangan kalian nanti ini. Ini kayak mungkin kalian udah ketemu, atau mungkin kalian justru sedang menjalani bersama orang ini. Sial, aku hati-hati banget pemilihan katanya. Cuma saat ini, atau untuk kamu saat ini, sial itu aku semakin presisi. Cuma mungkin buat kamu saat ini gitu, rasanya ini nggak mungkin deh kalau ini nggak mungkin deh, masa masa sama orang ini kayak gitu. Ya gampangnya gitu deh. Sial, maaf ya, baru pertama jadi aku diksinya agak agak belepotan. Emang harus hati-hati ya bang. Iya, aku ngerasa kalian udah ketemu sama orang ini, cuma ketemunya mungkin nggak, bukan di terms atau bukan di kondisi yang baik. Ada five of swords di sini, ada sense of defeat, ada konflik soalnya di angka 5. Dan
Iya, dan ada kesan apa ya, kesan kayak kayak kedua belah pihak saling ofensif gitu ketimbang defensif. Dan crossing the reading tuh ada 3 of 1. Mungkin masih ada kayak ada kesan kalau kalian tuh sedang menanti a better opportunity ahead, atau mungkin kalian sendiri ngerasa kalau keadaannya nggak bisa kayak gini terus, kalian nggak bisa terus-terusan ribut kayak gini kayak gitu. Jadi ada apa ya, kayak ada keinginan untuk memperbaiki keadaan yang kalau sekarang emang kalian lagi jalanin tuh ada mulu gitu konfliknya. Atau mungkin kalau iya, aku bakal sangat emphasize dengan kemungkinan atau dengan storyline bahwa kalian udah bertemu sama orang ini, cuma kondisinya saat ini, atau mungkin entar kalau belum ketemu, entar pas ketemunya adalah nggak baik-baik aja, not in a good terms, nggak dalam kondisi yang bisa saling sepakat atau bisa saling setuju. Dan crossing the readingnya adalah kalian ngerasa ini nggak bisa nih kayak gini, kayak deep down kalian tahu kalau orang ini kayak they are the one for you, but kenapa gitu, kenapa ribut mulu kayak gitu, kenapa selalu ada aja gitu konfliknya, kenapa jatuhnya ya, kenapa ribut mulu ya. Root of the reading kita punya that, sama uh, pas energinya kita punya Page of Cups. Somehow kalau ngelihat Page of Cups di sini aku nggak tahu ya, dan dia posisinya ada di pas energi, bukan di future. Jadi ada semacam apologize, ada semacam apa ya, dan ada death di bawahnya. Bentar ya, otakku belum panas. Death di sini in general selalu aku interpretasikan sebagai transformasi, sebagai perubahan. Arahnya kemana itu dia, kayak mungkin arahnya kalau di sini konteksnya ke arah yang lebih baik sih, aku yakin pasti, soalnya ada 3 of 1, ada keinginan untuk memperbaiki keadaan, untuk melihat kalau ada apa ya, ada kemungkinan supaya keadaannya bisa jadi lebih baik. Cuma kita jatuhnya nggak tahu harus mulai dari mana, jadinya kita nungguin aja gitu, kayak gitu. Dan selama nunggu tuh yang terjadi adalah bukan bukan mungkin bukan keadaannya yang berubah, tapi atau perubahannya itu datangnya tuh bukan dari faktor, bisa jadi sih, cuma mungkin perubahannya harus datang dari diri sendiri dulu. Ketimbang kita merubah orang ini, perubahannya tetap harus datang dari diri kita sendiri. Dan ini Page of Cups yang tadi yang ku bilang, kayak somehow ada apa ya, ada kata kata maaf yang tidak terucap, yang somehow mungkin karena dia adanya di pas energi, aku ngerasa kalau kata maaf ini datang dari orang ini. Dia pun mungkin sebenarnya ngerasa kalau harusnya kita nggak ribut mulu, harusnya keadaannya bisa jadi lebih baik nih, kayak gitu. Mungkin kata maafnya sendiri yang karena dia page dan datangnya dari pas, mungkin kata maafnya itu baru tersiratkan tapi belum terucapkan gitu ya. Mungkin sial ini berat ya, bentar, bentar. Berat ya.
kayak crowning the reading kita punya Ten of Cups, sama diffuser energinya kita punya Six of Swords. Six of Swords di sini aku ngelihat kalau perubahan yang bakal kalian tempuh, atau transformasi yang bakal kalian tempuh, nggak akan kalian tempuh sendiri. Ya iyalah. Iyalah. Cuma kalau ngelihat di sini dia nungguin perahu, tapi di sini dia udah naik di perahunya. Kayak Six of Swords tuh selalu ngomongin perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah kayak transition to the calmer water. Jadi, dan ya ini dari 5 ke 6 ada proses transisi. Aku nggak di deck yang ini ya, di deck yang ini Six of Swords-nya tuh di perahunya cuma sendiri gitu, tapi kalau di deck yang tradisional ini, di perahunya tuh yang naik perahunya tuh 2 orang, si cowoknya yang ngedayung, terus ceweknya yang, kalau nggak salah figur yang duduknya aja itu figur feminim, figur ceweknya. Jadi ini ibaratnya kalau pada akhirnya kalian harus hijrah di hubungan ini, hijrahnya itu bukan ya kayak kalau sebelumnya aku bilang ini perubahan yang datang dari diri sendiri masing-masing. Ngelihat Six of Swords di sini aku ngerasa kayak ini kayak kalian walaupun datang dari diri sendiri, dalam perjalanannya kalian gak menempuh transisi ini sendirian, by the way. Iya, kalian hijrahnya bareng-bareng sih di sini. Soalnya dan apa ya, dan kalau ngelihat ada crowning the reading, ada apa ya, ada hopes and fear, ten of coin di sini. Ini aku bisa bilang dengan sangat yakin kalau ini perjalanan yang cukup, nggak, ini perjalanan yang diberkahi sih. Ya, yeah. Nih somehow ya si Page of Cups di sini kayak rada apa ya, rada out of place. Soalnya aku ngerasa kalau kayak dan entah kenapa aku connect Page of Cups di sini tuh, walaupun ada banyak interpretasi lain ya, kayak apa ya, kayak bisa jadi emotional immaturity, bisa jadi iya, cuma aku ngelihatnya kayak mungkin dari si dia juga ngerasa keadaannya harusnya nggak gini gitu. Kayak kalau kalau iya gitu, iya, kalau iya kita mau stick to the storyline, kalau kalian udah tahu orang ini, kalian udah bersama orang ini cukup lama, dan hubungannya kok ribut mulu, atau hubungannya kayak apa ya, kayak konflik terus, kayak dikit-dikit nggak sepakat, dikit-dikit salah paham kayak gitu. Mungkin kalau dari kamu ngerasa kalau ini keadaannya nggak boleh gini terus, dianya juga ngerasa kayak aduh ini kayaknya hidupku kok ngerebetin banget ya, kayak gitu. Kayak ya, tahu nggak sih, kayak kadang-kadang ada juga loh kalanya begitu, kayak lu ribut mulu sama cewek lu, tapi ngeliatnya kayak nih orang, nih cewek kenapa sih kok drama mulu hari-hari, atau nih orang kok ribet sih hidupnya. Padahal di balik itu si ceweknya juga mikir, atau di balik itu si ceweknya juga sadar kalau nih hidupku kok ngeribetin banget ya. Aduh maaf ya, tapi di depan kaliannya, di depan kamunya dia malah begitu, ngamuk-ngamuk mulu, kayak ribut, ngajak berantem mulu, kayak aneh banget. Aku dapat kesan itu dari Peshopkov ini sama posisi kalian sekarang. Questionernya ada di Empress, lingkungannya ada Four of Coins, Hopes and Fear-nya ada Queen of Cups, sama outcome-nya ada Ace of One. Overall ini lebih ke daripada tadi yang ku bilang, daripada gagasan awal yang tadi aku tawarin soal transformasi yang sifatnya pribadi atau sendiri-sendiri. Ini mungkin lebih ke transformasi yang sifatnya
pasangan kali ya, couplean kayak gitu. Jadi emang kalian berdua yang bertransformasi di hubungan ini. Kalau ngerasa sebelumnya atau saat ini gitu, kalian ribut mulu atau hubungan kalian ada aja dramanya, ada aja konfliknya, tapi somehow kalau ngerasa apa ya, walaupun banyak dramanya tapi jalan untuk sampai ke sininya kok kok dipermudah kayak gitu. Tapi masalahnya ada mulu, tapi kok jalannya dipermudah kayak gitu. Atau kayak walaupun kalian tahu gitu ya, hubungan kalian tuh lagi banyak masalahnya, banyak dramanya, tapi kalau dilihat dari orang luar gitu ngelihatnya kok kalian adem ayem aja kayak gitu, nggak kelihatan ribut-ribut, atau kalaupun sekalinya ribut juga masih kelihatan kalau ini ribut-ribut atau ini pertengkaran yang masih manageable kayak gitu, padahal dalam hati kalian udah nggak betah sebenarnya, ini nggak bisa kayak gini terus. Ya itu karena itu, ya itu karena itu apa sih Dan? Itu karena emang kalian menempuh perjalanan ini. Iya kali ya, daripada transisi. Ya aku bilang transisi atau transformasi soalnya ada death, ada Arcana 13 di bawah di Road of the Reading, cuma kayaknya ini lebih kayak proses perjalanan sih. Iya, Six of Swords gitu. Six of Swords kayak perjalanan naik perahu kayak gitu. Ya guys kan, kayaknya aku pernah ada ceritanya soal kalau hubungan suami istri atau ya pasangan in general tuh adalah kayak kayak perjalanan naik perahu kayak gitu. Ya itu gara-gara Six of Swords-nya sih kayak naik perahu. Ah, ya di apa sih environmentnya kalian ada Four of Coin. Ini aku ngerasa kenapa perjalanannya ya ini perjalanannya kalian tuh sekarang emang lagi diberkahi, atau keputusan kalian untuk berubah ke arah yang lebih baik bersama ini tuh diberkahi ya, karena itu, karena emang oh, mungkin lebih ke hubungan yang sifatnya transformatif buat dua orang ini. Kayak aku bisa bayangin kalau si cowoknya dulunya nggak biasa kayak gini, terus begitu setelah ketemu cewek ini dia jadi begini kayak gitu, dia jadi lebih baik kayak dulunya dia punya sifat sifat buruk ini, setelah ketemu kamu dia jadi gini-gini, kamu dulunya punya sifat buruk ini dulu, setelah ketemu dia kamu jadi lebih baik kayak gitu. Dan itu emang apa ya, dan orang tuh nggak tiba-tiba jadi baik gitu aja, serius. Orang tuh nggak tiba-tiba berubah gitu aja, butuh perjalanan, butuh apa ya, uh, butuh proses. Ya aku ngeliat ada the whole process dari spread ini. Hopes and fear-nya di sini ada Queen of Cups. Somehow aku lihat Queen of Cups ini dia mungkin lebih ke ketakutannya adalah kamu takutnya atau dia takutnya adalah dalam perjalanannya takutnya rasa sayangnya udah keburu habis. Ya kayak apa ya, kayak nggak tahu ya, kayak cinta emang bisa habis tengah jalan, kayak aneh banget cinta habis tengah jalan. Iya takutnya karena udah keseringan ribut, takutnya karena udah keseringan berantem, jadinya udah nggak sesayang itu lagi gitu, jadinya kayak ya udah apa sih, itu ketakutannya tuh hubungannya jadi hambar aja karena udah sama-sama tahu kayak gitu, karena udah terlalu terbiasa, jadi udah nggak ada perasaan lagi. Nah di outcome-nya ada Ace of One. Aku ngeliat Ace of One ini kayak gairah yang emang terbarukan. Gimana dong terbarukan? Oke, kayak Ace of One tuh kayak ada gairah baru yang keluar dari situ. Jadi kalau dulu ya sayang-sayangannya kalian tuh
masih di level pacaran yang masih unyu-unyuan, setelah lewatin perjalanan ini jadinya bisa lebih ke apa ya, bisa lebih ke interaksi yang lebih mature, maksudnya lebih apa ya, lebih udah nggak lucu-lucuan lagi, ngerti nggak sih? Kayak beda lah, kayak apa sih, zaman pacaran lucu-lucuan sama zaman apa ya, zaman eh, nikah pengantin baru juga masih bisa, kadang masih kerasa sih ada lucu-lucuannya. Cuma ini kalau udah ngomongin soal apa ya, soal keluarga, soal anak apalagi, ada intimasi lain yang bakal terkuak atau bakal terbuka di situ. Kayak ya, kalau kamu tak apa sih, kalau kamu mau tahu aneh apa kelakuan lu ya, tunggu sampai lu punya anak yang kelakuannya persis kayak lu, kayak lu bakal sadar kalau kelakuan lu aneh banget. Ya aku, ya aku baru baru baca quotes itu beberapa jam yang lalu, makanya kayak iya. Dan apa sih yang kayak gitu ya, kalau nggak kalau nggak ngelewatin perjalanan ini gitu, kita nggak akan tahu kalau ternyata orang ini punya sisi seperti ini. Iya, oh ternyata dia eh aduh sial, itu terlalu nggak, kita cari analogi yang aman dong. Oh ya, ternyata dia ngupilnya pakai jari manis guys, kayak gitu. Kayak aku selama ini nggak notice, tapi makin kesini kok aku perhatiin dia ngupilnya bener pakai jari manis, aneh banget. Kan bisa pakai jari yang lain ya, kenapa jari manis kayak gitu. Kayak ya hal semacam itu kan, atau apa sih, atau hal-hal yang lain, kalau kayak dia kalau cuci piring, si apa ya, si sponsnya dipakai di tangan kiri, terus tangan kanannya yang megangin piringnya. Ya padahal dia bukan kidal ya, kenapa sponsnya ditaruh di tangan kiri kayak gitu? Kenapa sponsnya, kenapa yang ngegosoknya tangan kiri terus yang stay ya tangan kanan? Dia kan nggak kidal kayak gitu. Kayak aneh aneh banget kan? Ya cuma kebiasaan hal semacam itu yang biasanya orang notice setelah kenal lama, atau biasanya setelah hidup hidup bersama sih. Ya, kalau tadi pertanyaannya adalah seperti apa pasangan kamu nanti gitu. Kayaknya ya, ya itu adalah pasangan yang kamu kenal saat ini, atau orang yang kamu kenal saat ini. Cuma nanti kamu bakal kenal lebih jauh. Jawabannya itu kalau pertanyaannya balik lagi ke tema yang tadi di awal. Oke, di bawah death card kita punya Emperor sama Wheel of Fortune. Kegedean gak sih? Iya, jadi mungkin kalau aku ngelihat ada Emperor sama Wheel of Fortune di sini, transformasi yang terjadi, atau ya transformasi yang terjadi ini mungkin lebih ke eh peralihan kekuasaan, nggak, bukan, nggak nggak di wordingnya nggak kayak gitu dah. Diksinya nggak kayak gitu. eh Lebih ke perubahannya tuh, mungkin kalau simpelnya adalah, kalau dulu nih si cowoknya biasa ngelakuin semuanya sendiri gitu, dari beres-beres, nyuci kayak gitu, even sampai masaknya. Iya, sampai masak gitu dia bisa masak sendiri buat dia. Sekarang tuh hal semacam itu harus udah didelegasikan, atau harus udah dipercayakan ke istrinya kayak gitu. Udah kamu fokus aja kayak gitu, kayak beres-beres mah nggak akan kekejar. Atau kalau apa ya, kalau sambil kerja sambil beres-beres rumah juga emang ntar nggak akan sempet sih, nggak akan keburu. Iya sih, somehow aku ngerasa kayak gitu sih, kalau sambil ngurusin kerjaan terus sambil beberes rumah tuh kayak aku beberes seminggu sekali aja kali. Emang berat, antara berat dan males sih, kayaknya aku lebih ke males. Kayak kapasitas otakku lebih harus digunakan di tempat lain ketimbang aku harus mikirin ntar makan apa, by the way.
Iya, aku lebih kudu mikirin ini kenapa yang di ghosting klien lagi ya. Bentar, kliennya gitu kemana kenapa ini belum cair kayak gitu. Ketimbang harus ngurusin hal-hal yang sifatnya sehari-hari kayak gitu. Soalnya kayak kalau mikirin beres-beres rumah atau mikirin ntar malam besok ntar malam masak apa atau ntar siang masak apa, itu tuh tiap hari itu tuh harus ada gitu. Iya, jadi mungkin perubahannya yaitu karena aku cowok, aku lebih relate-nya ke arah sana. Jadi hal-hal yang tadinya kita kerjain sendiri, yang tadinya kita bener-bener supervise sendiri, harus kita percayain ke orang lain. Nah ini Page of Cup yang ini yang mungkin ya, selain selain apologize, selain apa ya, selain ada kata maaf yang tidak terucap yang tadi aku bilang, aku nggak tahu sih. eh Mungkin itu datangnya dari itu sih, dari mungkin selama berargumen atau mungkin selama apa ya, selama kalian ribut atau selama kalian berantem atau bertengkar atau bercengkrama secara intens, ya aku bilangnya kayak kita nggak berantem kok, ini emang kita ngobrolnya begini aja, cuma emang agak intens. Ada kata-kata yang mungkin menyakiti kali ya, kayak kata-kata yang terlalu nyelekit kayak gitu, makanya ada rasa bersalahnya tuh di situ. Aduh, aku ngomongnya tadi keterlaluan gak sih? Ya, terus di bawah Five of Swords atau ya covering the readingnya kalian ada Knight of Cups sama Three of Cups. Ada hmm, ada perasaan yang ingin kayak ada apa ya? Ada offering, bukan sih? Ada perasaan untuk berbagi di sini. Kayak aku tuh pengen ngebagi perasaan ini sama kamu, cuma kenapa kita malah jadi ego-egoan kayak gini, kayak bukan, kenapa kita malah jadi berkompetisi kayak gini kayak gitu. Iya, somehow ada aja kan yang begitu. Aku tuh cuma pengen sharing ini aja sama kamu, gak usah kamu tambahin. Kenapa kita jadi adu nasib kayak gitu. Iya, kadang apa ya, kadang eh mungkin ya kalau pada akhirnya yang menjadikan konflik tuh karena kita pengen ngebagi perasaan kita dengan seseorang, yang mana aku bisa mewajari sih, kayak wajar sih kalau apa yang tadinya kita niatkan sebagai aku tuh pengen nge-share perasaan aku sama kamu, ya mau itu perasaan baik buruk seneng sedihnya gitu ya, emang kalau pasangan kan emang di share. Cuma nggak semua, atau mungkin nggak selalu ada di level itu dimana kita bisa share, terutama kalau masih baru kayak gitu, masih kenal, masih masih pacaran, masih unyu-unyuan kayak gitu. Kadang kita buat nge-share apa yang buat kita apa ya, kayak ini aku excited nih cerita soal ini, kayak kalau aku lihat trailer film ini keren nih, terus dia kayak apaan sih kamu ngomongin film mulu, kayak lagian film mah kita nonton nonton aja apa sih. Karena juga begitu filmnya keluar kan ketahuan gitu, nggak usah dipikirin banget lah trailernya gitu, kayak kenapa sih kamu urusan trailer gitu sampai dipikirin kayak excited itu. Ya iyalah, kan ini ada small detail kayak gitu. Iya, aku ngomongin itu apa sih, Deadpool and Wolverine kayak gitu. Kayak, bentar bentar bentar, ini detailnya gini kok Wolverine-nya dia pakai yang ini ya, bentar, ini timeline yang mana ya? Bentar Greg. Coba lihat deh, ini seru loh Deadpool ini, kayak ini aku suka premisnya kayak gitu di sini, kayak penting banget ya. Iya, iya, aku ngarepnya sih kamu juga ikut excited, kenapa kamu biasa aja ya. Ya kan nggak semua nggak melulu yang kayak gitu harus jadi, ya kayak gitulah. Itu kan bisa jadi apa ya, bisa jadi argumen. Ini Oppenheimer ini kayaknya, aduh, Oppenheimer
Dia filosofikal apa sih, dia terlalu politikal sih, somehow aku mikirnya kayak ini bakal jadi filosofikal yang kayak Chris Nolan sebelum-sebelumnya. Tapi di sini Chris Nolan bikin film ngobrol, terus kayak anjir ini film ngobrolnya seru. Apa sih, kok gue lihat lihat orang ngobrol aja seintens itu, kayak apa serunya sih liatin orang ngobrol. Ini orang iya sih, kenapa ya kalau dipikir lagi. Tapi emang seru sih, nggak tahu sih aku nemu serunya. Oh ya, di bawah Three of Wands ya ada Queen of Wands sama Seven of Swords. Mungkin kalau di saat ini kalian masih ada kepikiran untuk apa ya, mungkin rumput ya kayak gitu, kayak rumput di halaman sebelah lebih hijau kayak gitu, masih ada perasaan untuk ngelihat eh, kanan kiri kayak gitu, kayak ngelihat opportunity kanan kiri. Jadi nggak, daripada apa ya, eh, selain kita nunggu hubungan ini buat jadi lebih baik gitu, mungkin ada satu sisi di hati, ada satu sisi, ada satu sudut di hati kita yang masih mikir kayak mungkin kalau nggak sama orang ini kayak gitu, mungkin kalau nggak sama orang ini, mungkin kalau sama orang yang itu yang jadi halangannya. Yang jadi halangannya tuh masih lirik-lirik kanan kiri gitu. Jadi ketimbang ketimbang ngejalanin proses transformasinya supaya kalian bisa lebih cocok, bisa lebih klik kayak gitu, ada kecenderungan untuk nyari jalan pintas, aku bilangnya. Soalnya ya emang iya gitu, kayak orang pasangan tuh nggak tiba-tiba klop gitu aja, ada proses supaya mereka bisa jadi klop. Pertanyaannya, kita mau nggak ngejalanin prosesnya itu. Nah, di crowning readingnya ada Ten of Cups, Ten of Coins sama Two of Cups, sama satu lagi apa, sama Three of Wands ya kan, sama kayak kebahagiaannya ada di sini, koneksinya masih ada di sini, tapi kalian nggak lihat ke situ, kayak bukan itu yang kalian lihat saat ini, kayak gitu. Jadi apa ya, masih masih ada kecenderungan untuk melihat kebahagiaan yang kalian cari itu, atau yang kalian perjuangkan tuh ada di tempat yang jauh, yang bukan di sini. Makanya harus ada proses perjalanan untuk berubah dulu buat sampai ke situ. Iya, ada apa sih, kayak eh, perasaan kalau ini harusnya apa sih, ini harusnya nggak seperti ini, atau ngerasa kurang, atau ngerasa harusnya ini jadi lebih baik, dalam artian negatif, aneh banget, kayak ngerti gak sih, kayak lack mentality gitu, kayak kita kita bilang harusnya ini jadi lebih baik gitu, harusnya ini nggak seburuk ini, ngerti gak sih. Jadi pemikiran seperti itu yang pada akhirnya harus di apa ya, harus diluruskan tuh, harus dicari clarity-nya di mana, kenapa kita ngerasa kurang dengan orang ini. Soalnya bisa jadi gitu ya, emang bisa jadi itu juga yang dirasakan orang ini soal kita, dan bisa jadi emang kekurangan itulah yang harusnya yang pada akhirnya harus kita upayakan. Ya bukan bukan hubungannya yang diakhiri, tapi uh, mindset kitanya yang diubah, yang disesuaikan, gimana caranya kita bisa cocok sama orang ini. Kayak aku nggak ngerasa pasangan yang apa sih, uh, pasangan yang kalian cari itu, sosok ideal yang kalian cari itu ada di orang lain sih, kalau ngelihat spread ini ya, kalau ngelihat reading ini. Well again gitu, kalau kalian saat ini sedang ngejalanin hubungan yang kalian rasa toxic, ya, grup ini bukan buat kalian sih. Ya, to be completely honest ya, sorry kalau udah nonton sejauh ini terus ngerasa lah harusnya bilang dari tadi Dal. Ya, ya nggak gitu maksudnya.
kalau emang ada konfliknya, emang ada pertengkarannya, tapi aku ngerasa di sini pertengkaran atau konfliknya yang mengarah ke arah yang lebih baik gitu. Ada clarity, ada kejelasan di sini. Kalau kalian ngerasa hubungan kalian ribut mulu, nggak jelas ujungnya kemana, ya sorry to say ya, kayaknya tempat grup kalian bukan di sini. Nah, di samping Empress kita punya Two of Wands sama Justice. Ya, aku rasa kalian bisa menyikapinya dengan cukup bijak sih. Kalau yang tadi ku bilang soal lirik-lirik kanan kiri gitu, kalau kalian masih mempertimbangkan atau masih membandingkan pasangan kalian saat ini dengan orang lain di luar sana, perbandingan yang kalian lakukan di sini cukup cukup fair sih. Kayak kan suka ada kan kayaknya kalau di mending-mending masih mendingan pacar gue deh kayak gitu. Iya, atau masih mending pasangan kita daripada orang lain. Tapi tetap tapi tapi di mending-mending gitu. Di samping Four of Coin kita punya Nine of Coin sama Three of Coin. Kalau pada akhirnya selama perjalanannya ada harga yang cukup berat yang harus kalian bayar gitu, kayak selama perjalanan buat bisa cocok sama si doi ini, kalian kayak usahanya tuh luar biasa berat banget gitu. Ini bukan usaha berat yang kalian jalani sendiri sih. Dia pun mengeluarkan effort yang kurang lebih sama. Jadi ini bukan apa sih, ini sama aku ngeliat ini kayak di perjalanan ini emang teamworknya kalian tuh bener-bener diasah somehow. Ini yang mana dari teamwork itu kerasanya seberat apapun tetap nggak sendirian gitu. Kayak tetap cukup gitu, tetap kerasa kalau cukup, nggak berasa kurang di perjalanannya. Di Hopes and Fear-nya ada Queen of Cups di clarify sama King of Wands sama Ten of Pentacles. Lucu soalnya ada Queen of Cups terus di bawahnya ada King of Wands. Aku bisa bilang kalau ada pertanyaan kenapa kalian end up berantem mulu, ya itu karena kalian dua individu yang benar-benar berbeda sih. Kayak dianya Queen of Cup, kamunya King of Wands kayak gitu, atau kamunya Queen of Cup, dianya King of Wands. Dan karena itu kalian saling melengkapi. Ketakutannya adalah kalau ternyata perbedaan itu yang bikin kalian gak cocok, alih-alih saling melengkapi kayak gitu. Nah, di outcome-nya ada Ace of One di clarify sama Ten of One sama The Moon. Mungkin dari semua beban yang kalian jalani ini yang pada akhirnya ngebuka kalian sih, ngebuka mata batin, nggak bukan apa sih, kayak ngebuka pemahaman kalian soal satu sama lain kayak gitu. Jadi ini perjalanan berat yang menjadikan kalian lebih dekat kayak gitu. Iya, perjalanan berat yang menjadikan kalian jadi lebih dekat. Aku suka tuh rimanya. Dan ada apa ya? Kalau ngelihat ada moon di sini, emang ada apa ya? Lebih obscure ya, kayak mungkin ada keraguan atau ada ketakutan tersendiri di mana kalau kamu udah takutnya ini kalau udah tahu sampai sejauh ini udahnya gimana kayak gitu. Kayak nggak tahu ya, kalau aku pribadi kadang terlalu tahu atau terlalu kenal terlalu banyak soal seseorang juga, aku agak takut sih. Takutnya aku belum siap buat menerima dia yang seperti itu. Ternyata dia seperti itu ya, aku siap gak nerimanya kayak gitu.
Apakah itu bakal pada akhirnya bakal ngebebanin aku lagi, atau itu yang bakal bikin aku makin sayang sama dia lagi kayak gitu. Iya begitu grup satu, eh ya aku lupa konteksnya apa ya. Bagaimana, bukan itu yang lain. Seperti apa calon pasanganmu nanti. Sialnya ini bukan soal nanti, ini soal hubungan yang kalian sedang jalani sekarang. Mungkin walaupun aku bilang hubungan, walaupun belum ada labelnya saat ini, kalian masih masih di tahap saling kenal atau saling sebatas teman ngobrol kayak gitu, yang kadang-kadang masih ada berantem lucu-lucuannya kayak gitu, atau ya pasangan yang emang udah komit, udah cukup jauh, tapi dalam prosesnya mulai kerasa berliku karena emang ini hubungan yang apa ya, ini bukan bukan pasangan yang harus kalian cari lagi sih, kayak yang tadi aku bilang di awal. Ini soal kalau kalau pada akhirnya kalian masih ragu apakah benar ini orangnya, mungkin sebelum kamu tanya ke orangnya, kamu tanyain dulu ke intuisi kamu, ini cocok nggak, apa sih, eh, kayak storyline yang tadi aku jabarkan tuh cocok nggak dengan perjalanan kalian saat ini. Ya udah gitu aja grup satu. Eh, semoga bermanfaat. Makasih banget buat waktunya. Ya, yeah, selamat malam. Have a good night. Iya, yeah, halo grup 2. Buat tema bacaan tarot kalian malam ini, seperti apa calon pasangan kamu nanti? Bener gak sih? Seperti apa calon pasanganmu nanti? Hmm, di sini kita punya two of sword. Aku ngerasa kalian lagi ada di persimpangan jalan. Ini emang hal yang kalian pikirin banget soal calon pasangan kalian nanti. Orangnya yang ini atau yang ini? Aku ngambil jalur yang ini atau yang ini? Ya, ini aduh, apa sih kartu two of sword, atau kalau urusannya udah mempertimbangkan antara satu dan dua, yang mempertimbangkan pasti dua dan lebih sih, nggak mungkin satu satu ngapain dipertimbangin ya. Urusan pertimbangan gini nggak kelar-kelar deh ya buat aku, apalagi ya kalau udah disuruh coba kamu pikirin baik-baik Dedel, atau coba kamu pertimbangin lagi Dedel, wah mampus anjir, kayak sampai 10 tahun ke depan masih yang pertimbangkan, bentar gimana ya. Aduh anjir, aku tuh ya yeah, ini consider tuh, consider terus ketemu consider terus jadi consider di consider terus di reconsider lagi, jadinya overthinking. Nggak bisa aku kalau diminta mempertimbangkan something, kayak soalnya sebelum diminta juga udah aku lakuin, makanya jatuhnya kayak kalau dibilangin coba kamu pertimbangin lagi, pengen aku kemplang gitu, aku kayak lu pikir gue nggak pertimbangin sebelumnya, hai. Sama aku ngelihat, berarti aku bisa ngerasa kalian ada di posisi ini sih saat ini, kayak tuntutan untuk mempertimbangkannya itu datangnya dari hmm, ada six of coins. Mungkin yang ngasih apa ya, yang ngasih hint ke kalian gak cuma satu orang, dua orang. Ya lah, aku bilang apa, kalau cuma satu orang udah gak perlu dipertimbangin ya kan. Kayak ada beberapa apa ya, ada beberapa faktor yang terlibat di sini dan kalian mempertimbangkan mana yang lebih baik di sini. Kayak offernya itu nggak datang cuma dari dua pihak nih kayaknya. Mungkin lebih. Dan kalau ngelihat kenapa kalian pada akhirnya jadi bingung, jadi apa ya, jadi analisis paralisis nggak sih, itu terlalu dramatis, karena offer yang ditawarkannya itu cukup fair somehow, kayak
apa ya, kayak aku nggak ngelihat ada yang berat sebelah gitu, ada ya kan, kalau dipertimbangkan yang ini kelihatan lebih baik daripada yang ini, ya udah ambil yang ini kayak gitu. Tapi di sini kayak semuanya fair gitu, semuanya baik gitu. Makanya ini yang bikin bikin kalian makin bingung, nih orang orang yang ini baik sih, tapi yang ini juga baik kayak gitu. Ya kayak gitu. Makanya bingung. Kayak soalnya semuanya sama-sama baik. Kayak ya di root of the readingnya kita punya temperance, ada balance yang coba kalian pertahanin di sini. Mungkin kalau kalian mempertimbangkan antara dua orang atau lebih, kayaknya dua orang ya. Kalau lebih itu urusannya lebih repot lagi, kita ambillah dua orang. Mungkin kalau kalian kalau kalian milih salah satunya, ada apa ya, ada balance yang harus kalian pertahanin di sini, entah karena dua orang ini saling kenal atau dua orang ini sama-sama tahu kayak gitu kalau mereka tuh naksir sama orang yang sama kayak gitu. Terus kalau kalian ngerasa milih salah satunya, ntar hubungan antara dua orang ini jadinya renggang kayak gitu. Kalian gak mau hal itu terjadi, makanya ini kalian pertimbangkan gitu. Ini kalian cari jalan tengahnya di mana, balance-nya di mana kayak gitu. Ada 8 of 1, ada komunikasi yang cukup intens di antara kalian. Maksudnya di antara kalian gitu, kayak kamu sama dia dan dia kayak gitu, komunikasinya cukup, jalannya cukup cepet nih di sini, satset nih. Iya, dan ya, crowning the reading ada 7 of Cups, ada pilihan, opsi ya, opsi banyak, pilihan. Susah ini, udah disuruh milih, terus kayak udah disuruh milih, kita tetap harus ngejaga pilihan kita tetap balance. Maksudnya ngerti gak sih, kita nggak, jangan karena kita milih salah satu kita bikin semuanya jadi berantakan kayak gitu. Apa yang kita pilih tetap harus ngasih balance ke lingkungan, ke iya, tetap 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 kudu jadi balance gitu. Apapun pilihan kita, kita nggak boleh gara-gara kita milih ini jadinya buruk gitu buat semuanya. Serba salah sih emang. Ini kayaknya emang biasanya kalau emang di lingkungan pertemanan yang mana, kalau gitu aku yakin kamu udah tahu siapanya aja gitu. At least kamu udah tahu siapanya aja. Cuma kamu lagi, yang kamu bingungkan adalah exactly harus sama siapa kayak gitu. Sama si ini kah atau sama si ini, atau nggak sama keduanya kayak gitu. Terus di future energinya ada Page of One. Somehow apa ya, pengambilan keputusannya kalau kita berdasarkan dari apa ya, dari gairah doang gitu, rasanya kurang bijak kalau kita ngambil keputusannya dari, ya kalau kita ngelihat dari, kalau ngelihat dari apa ya, dari ambillah cuma dari satu sisi, kayak dari tampangnya doang gitu, nggak bijak men milihnya. Iya, kayak pertimbangannya kalau ngelihat dari tampangnya doang atau ngelihat dari effortnya doang, nggak bijak men. Di sini butuh banget pertimbangan. Nggak bisa dipilih berdasarkan cuma dari satu hal doang. Kayak ada apa ya, ada kekhawatiran ini apa sih, Page of One ke depannya. Kayak bakal jadi drama, bakal jadi ini langgeng nggak ke depannya kayak gitu kan. Ya syukur-syukur kan yang kita cari kan hubungan yang langgeng ya, yang nggak cuma beres di sini doang kayak gitu. Sampai ke depannya kayak gimana. Ya, questioner atau posisi kalian saat ini ada 2 of 1, lagi-lagi disuruh milih. Disuruh milih antara dua opsi. Ya aku makin yakin kayaknya cuma dua deh. Nggak sebanyak, nggak sampai 7, nggak sampai 7 of Cups juga sih. Sama ada lingkungan kalian, environmentnya, ada Page of Sword. Mungkin banyak apa ya, somehow aku dapat kesan kalau kalian banyak ngehalu di sini. Iya, kayak assessment soal apa yang bakal kalian hadepin ke depannya itu
somehow nggak terlalu grounded, nggak terlalu apa ya, somehow nggak terkesan ngawang-ngawang. Jadi kalau aku jadian sama si ini ntar jadinya gini 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 nih. Nah, bagian gini gini gininya itu belum pasti, men. Iya, itu belum tentu seperti itu gitu. Kesannya jadi kayak ngehalu gitu. Iya, apa sih, hopes and fear-nya ada Knight of Wands. Ya takutnya malah jadi keputusan yang diambil berdasarkan impuls sesaat gitu. Takutnya aku sat zong kayak gitu ya. Sat semuanya bubar. Ini yang paling aku takutin ya. Kalian sat gitu terus ternyata kalian apa sih, kalian milih dua orang di lingkungan pertemanan yang cukup dekat gitu, yang cukup intens. Karena kalian sat jadinya nggak mempertimbangkan sana sini, jadinya ya pertemanan kalian bisa jadi bubar gara-gara ini. Somehow aku dapat kesan kayak gitu sih dari kalau kalian kebawa apa ya, kebawa emosi atau kebawa nafsu di sini, jadinya nggak mempertimbangkan aspek yang lainnya gitu, nggak nyari balance-nya dulu gitu, nggak dikomunikasikan dengan baik. Kayak Page of Sword tuh, kalau dari ya karena sword itu dia soal komunikasi, soal ide gagasan komunikasi, soal pokoknya, mm, apalagi kalau sword tuh, kalau ngomongin timing atau tempo dia cepet banget. Informasi, dia karena dia page gitu, rasanya pengambilan keputusannya bisa jadi terlalu dini, terlalu, ya terlalu prematur. Iya, dan ada Seven of Coins. Emang sih kalau kelihatannya di sini ada apa sih, ada Page of One, ada Page of Sword. Ini energi impulsifnya tuh ada di sini, cuma yang diharapkan apa sih, outcome-nya adalah kalian dituntut untuk bisa lebih ngelihat ini secara jangka panjang. Ya ada Eight of Coin di sini. Jadi Eight of eight nggak, mataku siwar ternyata ini Seven of Coin. Eight of Coin tuh yang itu, yang craftsmanship tuh ya, yang apprenticeship. Ini kalau Seven of Coins tuh di tarot tradisionalnya dia lagi bercocok tanam gitu. Jadi mengharapkan hasil yang sifatnya lebih ke jangka panjang ketimbang jangka pendek yang satset jadi tapi berantakan. Jadi harapannya sih, atau baiknya mungkin, kalau dibalikin ke konteks seperti apa calon pasanganmu nanti, ini pasangan kamu yang bakal mendampingi kamu dalam buat waktu yang panjang, bukan yang cuma sesaat, cuma di tongkrongan itu doang. Jadi eh kalau kalian saat ini dihadapkan dengan pilihan gitu, carilah atau coba di apa ya, coba dicari mana yang kemungkinan punya potensi untuk panjang sama orang ini. Maksudnya untuk jangka panjangnya, bukan cuma asik. Soalnya eh mak makin sini gitu, kita tuh makin sana, nggak, bukan gitu dah. Nggak, kita tuh bakal bakal hidup menua bersama by the way sama orang ini. Ya, kalian tuh bakal hidup menua bersama dengan orang ini. Dan di tiap fase hidup kalian tuh, kalian belum tentu, atau kalian pasti nggak akan jadi orang yang selalu sama, statis gitu-gitu aja. Kalian bakal berubah. Pertanyaannya adalah apakah apakah dengan orang ini kalian bisa berubah jadi orang yang lebih baik atau enggak. Saya belum tentu orang yang kalian temui cocok saat ini, belum tentu dia cocok dengan kalian buat fase hidup kalian selanjutnya. Ya makanya mungkin sarannya adalah coba cari mana yang ada potensi untuk jangka panjang. Kalau kalau kalian dihadapkan dengan pilihan kayak gini.
bingung aku harus milih yang mana, ya cari yang prospeknya jangka panjang. Iya, di bawah two of sword kalian punya nine of coin sama the fool. Emang sih kalau orang lagi jatuh cinta jatuhnya bego sih, ya, tapi nggak gitu. Kaliannya sendiri udah apa ya, udah tercukupi sih. Jadi kalau ngelihat posisi kalian atau kondisi kalian saat ini, kalian nggak mencari cinta untuk melengkapi diri kalian supaya supaya bisa jadi lebih utuh. Cuma ya kalian sendiri udah utuh, makanya kalian memutuskan untuk keluar, untuk memberanikan diri untuk keluar dari zona yang sebelumnya udah kalian rasa nyaman, untuk bisa apa ya, untuk bisa membuka diri buat orang lain. Terus halangannya ada six of coin, ada apa ya, ada equal exchange, ada pertukaran yang setara di sini. Tapi pertukaran yang setara di sini jatuhnya bikin kalian makin bingung, soalnya dua-duanya sama-sama baik, kedua-duanya punya apa ya, punya baik buruk yang kalian lihat setara di sini. Ya di bawahnya ada eight of coin sama page of one lagi. Nah ini yang aku bilang tadi, uh, alih-alih kalian apa ya, soalnya page of one di sini dia cukup itu ya, dia cukup tempting sih somehow, apalagi kalau aku ngelihat zaman zamannya pacaran dulu gitu. Kalau nemu orang-orang yang energinya kayak page of one, kayak queen of one kayak gitu, emang ada daya tariknya tersendiri gitu. Kayaknya kalau bareng orang ini seru deh kayak gitu. Kalau kalau bareng orang ini hidupku nggak akan membosankan deh kayak gitu. Tapi kan kita nggak selamanya ada di fase itu gitu. Kayak aku juga sekarang udah nggak apa ya, udah nggak di fase hidup yang mencari keseruan lagi, by the way. Iya, udah nggak seseru-seruan itu lagi. Jadi ada apa ya, ada fase uh, buat nyari profit jangka panjang kayak gitu, buat nyari prospek jangka panjang yang kayak masa seru-seruannya tuh udah habis, udah selesai lah, aku udah nggak se gitu lagi. Nah mungkin itulah kalau ya itu yang tadi aku bilang, kalau kalau masih ngerasa dua-duanya sama-sama baik gitu, sama baik buruknya setara, ya cari yang itu. Terus disadari ke diri sendiri, kita sekarang lagi ada di fase apa. Kalau kita cocok dengan dia di fase ini, apakah dia bakal cocok juga sama kita, apakah kita juga bakal cocok di fase selanjutnya gitu, di fase kita yang lebih mapan mungkin ke depannya. Apakah kalau dia seru diajak, kalau dia asik diajak seru-seruan sekarang, apakah dia juga bakal asik diajak mapan ntar kayak gitu. Ya di bawah temperance kita punya ten of sword sama six of sword. Ada keinginan untuk berubah dari diri kalian sendiri juga. Soalnya kalian juga apa ya, uh, temperance tuh yang tadi ku bilang soal nyari balance. Kayak kalian nggak mau karena ngurusin ini, karena ngurusin pilihan hidup ini, jatuhnya kalian malah overthinking, nggak kemana-mana gitu. Aku pikir dari apa ya, dari pola pikir ada proses transisi di mana kalian sendiri juga sadar kalau ini ngapain sih aku pikirin urusan ginian, kayak udah lah ya. Kayak udah di fase udah lah ya, kayak galau mikirin kayak ini aku sama siapa ya, sama si ini begini, sama si itu begitu, kayak ya maksudnya udah lah ya. Aku tahu gitu, ada masanya aku seru gitu ya, ada masanya mikirin gituan tuh ngasih ngasih boost serotonin ya ke otak. Cuma udah lah ya, nggak 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 selalu kayak gitu juga gitu, ada fasenya. Ya, kalian kayaknya udah ada di
udah ada di titik kalau mikirin ginian ya lama-lama capek juga sih. Ya kan di bawah Eight of One tuh ada Eight of Sword sama The Lover. Kalau yang tadi ku bilang komunikasi di antara kalian di sini cukup intens, cukup sering, mungkin itu yang kemudian juga bisa membutakan kalian dari apa yang harusnya kalian, dari pilihan yang harusnya kalian ambil kayak gitu. Ya kayak mungkin kalau nggak tahu ya, ini bisa jadi benar atau bisa bisa jadi salah ya. Cuma mungkin kalau pilihannya antara dua orang, kalau kalian ngerasa ini ngobrolnya sama orang ini asik nih ya, kayak obrolannya kayak sama orang ini kayak gak kelar-kelar gitu, ada aja yang diobrolin, mungkin bukan itu orang yang cocok buat kamu secara jangka panjangnya. Kayak gak tahu sih aku, ini terakhir obrolanku tuh begitu, kayak yang aku cari dulu mungkin yang aku cari tuh orang yang bisa aku ajak, yang kalau ngobrol sama aku kayak obrolannya kayak nggak beres-beres gitu, kayak ada aja gitu topiknya terus diputer. Cuma kesininya aku mikir kayak kayaknya seru juga kali ya kalau ada orang yang aku aku ajak hening bersama. Aneh gak sih? Kayak ada orang yang bisa aku ajak untuk diem-dieman, gak ngapa-ngapain, gak ngobrolin apa-apa, sama-sama gitu. Kayak dia ngapain aku ngapain, ya udah gitu, nggak ada yang perlu dibahas, nggak ada yang perlu diomongin, nggak ada yang perlu dibikin drama. Ya udah gitu, yang penting ada aku, ada dia, ya udah. Mungkin itu yang aku lihat, kayak obrolan apa ya, obrolan yang intens itu mungkin kayak smoke and mirror gitu. Bukan itu poin pentingnya, bukan bukan di situ kecocokan yang kalian apa ya, bukan di situ chemistry-nya. Ya di crowning reading kita punya Seven of Cups di clarify sama Five of Coins sama Temperance lagi. Tadi Temperance di bawah, sekarang Temperance di atas. Iya, ini soal nyari apa ya? Ini soal mencari apa ya? Jadi dari sekian banyak pilihan itu kita cari, mungkin kalau yang tadi ku bilang gitu semuanya sama-sama baik, mungkin di sini kayak yang dicari mana yang lebih minim kekurangannya. Ya ini apa ya, kalau pertimbangan kita mentok di keduanya sama-sama baik, ya udah kita cari mana yang kekurangannya paling paling minim di antara kedua itu. Ya, jadi apa sih, mana yang paling minim konflik, mana yang paling minim apa ya, paling paling minim drama, mana yang paling minim, walaupun nggak terlalu sering ngobrol tapi kalau nggak ada konflik, nggak ada dramanya, ya ya udah sih. Nggak tahu sih, sekarang aku emang lagi ada di fase itu deh kayaknya. Jadi aku bakal prefer cari yang minim drama, minim konflik. Jadi untuk apa ya, untuk mempermudah gimana kita milihnya, coba dicari mana yang paling minim si kekurangannya. Di situ apa ya, mungkin di situ ada potensi untuk prospek jangka panjang. Dan di bawah Page of Cup ada Eight of Cups sama Four of Coin. Somehow ini yang coba aku hindari sih, kayak future energy ini yang coba aku hindari, soalnya ini yang tadi aku bilang kayak kesannya tuh nggak mature, kesannya tuh nggak, kayak nggak dewasa gitu. Takutnya kalau kalian terlalu ngikutin nafsu gitu, jadinya jadinya ya masih egois, masih pengen senengnya, masih pengen menangnya sendiri. Ntar kalau udah nggak
apa ya, ntar kalau kalau udah nggak seru lagi, udah nggak asik lagi, ya ditinggalin kayak gitu. Masih ada ketakutan atau masih ada potensi untuk kedepannya kalian masih sama-sama egois kayak gitu, entah kamunya atau dianya yang egois, kayak udah nggak asik lagi, tinggalin, udah nggak asik lagi, di ghosting kayak gitu. Soalnya masih mikirin apa ya, masih masih mikirin kebahagiaan sendiri. Ya di Two of Wands kita punya King of Wands sama Four of Cups. Ada, ya ini yang tadi aku bilang soal pilihannya ada, tapi kalian masih nyari yang lebih baik dari pilihan yang sudah disodorkan kayak gitu. Ini pilihannya ini nih, terus kalian masih mikir ini yang paling yang lebih baik yang mana, yang paling baik di antara yang ini mana kayak gitu. Itu yang bikin thought proses kalian muter-muter di situ. Jadinya ya apa sih, ya aku bilang tadi, bukan kalau semuanya sama-sama baik, dicari yang kekurangannya paling minim. Nah di page of coin, di page of sword kita punya nine of sword sama the hanged man. Hmm, aku nggak tahu ya ini bisa bisa resonance ke orang banyak atau enggak, tapi aku langsung klik gitu kalau kepikiran ini kayaknya kalian masih masih zaman-zaman pacaran unyu-unyuan deh kayak. Iya, soalnya deep down kalian sendiri mungkin sadar, atau kalian sendiri mungkin paham kalau pengambilan keputusan kalian emang se immature itu. Jadi ya udahlah, masih muda ini kayak gitu. Seakan-akan mikirnya gitu, kayak "Ya udahlah, apa sih namanya juga ABG kayak gitu." Kalian sendiri udah menerima kalau kalian belum sematang itu pola pikirnya. Nah di Knight of One kita punya Two of One sama Queen of Coins. Two of One lagi. Terus kingnya, terus queennya ada di sini kayak nggak tahu ya, dari tadi aku ngeliat kayak suitnya kingnya apa, queennya apa ya. Kayak ini kalian beneran jodoh nggak sih? Kok aku meragukan. uh, Cuma ini ada di hopes and fear ya tadi. Takutnya mungkin itu, kayak takutnya yang apa ya, yang kamu cari, takutnya kamu tuh king of one tapi dianya tuh ternyata queen of coins, nggak nyambung kayak gitu. Ya emang gitu, makanya itu yang kayak aku nggak tahu sih, tapi kalau kalau kita mau ngikutin narasi soal yang pacaran unyu-unyuan tadi, ya hal semacam itu jamak terjadi sih, wajar aja kalau ternyata kayak, kalau apalagi kalau kenal dari temen atau kenal karena satu tongkrongan kayak gitu, di tongkrongan seru, ternyata setelah kenal, oh ternyata dia begini ya kayak gitu. Ya somehow ya aku bisa ngeliat itu hal yang wajar aja. Nah di outcome-nya kita punya Seven of Coin di clarify sama Three of Coin sama Air of One. Aku nggak tahu sesat-sat itukah kalian, kayak kayak apa sih, ya outcome-nya adalah hubungan yang sifatnya jangka panjang, yang sifatnya berkelanjutan, dan ada apa ya, ada sinergi, ada chemistry buat kalian di situ. Cuma ya tetap komunikasinya tetap intens ya bun. Kayak komunikasinya tetap intens, makanya itu yang bikin aku yakin kayaknya ini emang apa ya, kayak aku bisa ngelihat ada gairah di hubungan kalian saat ini atau hubungan kalian nanti. Kayak siapapun pasangan kalian nanti gitu, ada gairah di situ yang bikin keep the ball rolling gitu. Cuma mungkin godaannya atau cobaannya adalah hal-hal yang sifatnya sementara di situ, kayak ego masing-masing yang masih mentingin kebahagiaan sendiri, terus kayak masih lirik kanan kiri, masih mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang lebih baik kayak gitu kan. Kalau mana yang baik terus mana yang buruk, ya udah kita cari yang kita cari yang baik kan, tapi kalau pertimbangannya mana yang baik
dan mana yang lebih baik, ya itu yang biasanya orang stuck mikirnya. Jadi begitu grup nomor 2. Seperti apa pasangan kamu nanti adalah pasangan yang bisa ada di samping kalian buat waktu yang lama, buat jangka waktu yang panjang. Mungkin saat ini kalian lagi bingung dihadapkan pilihan satu dua, ya satu dua, gak usah banyak banyak ntar pusing. Dan mungkin kalian lagi ada di fase yang emang apa ya, emang masih menggebu-gebu darah muda. Anjing, yang tua tua banget yang bilang gitu, serius aja, itu quotesnya Roma Irama by the way. Cuma ya masih masih menggebu-gebu, masih penuh gairah, makanya pengambilan keputusannya bisa lebih egois, nggak terlalu mikir jangka panjang. Itu bisa dimaklumi, cuma kedepannya banyak yang harus dibenahin kok. Dan kalau mikir soal pasanganmu kelak gitu, bukannya lebih baik kita bersama satu orang yang, nggak, maksudnya ya take it from me gitu, aku prefer orang yang bisa aku ajak berlama-lama hidup di dunia. Kayak namanya hidup hidup tuh panjang, hidup tuh lama. Kalau aku harus mencari lagi orang yang lain buat nemenin di sisa waktu yang nggak tahu sampai kapan ini gitu, rasanya aku nggak punya waktu dan energi juga buat itu. Jadi ya ada banyak hal lain yang bisa kamu urusin selain ngurusin seperti apa pasangan kamu kelak, walaupun pesannya malah jadi kontraproduktif dengan apa yang aku lakuin dari tadi. Gak tahu kesannya, soalnya kalian kayak mikirin itu banget loh by the way. Iya. Kayak kesannya itu diambil pusing banget gitu, kayak pilihan antara aku bakal sama siapa antara tuh. Cuma ya take it, apa sih, take it dari aku yang seperti ini, yang setua ini. Iya, yang tua. Ada hal lain kok yang apa ya, yang bisa kamu pikirin selain itu. Ya udahlah, apa sih, pasangan mah nyari yang langgeng aja nggak sih, gitu kayaknya intinya. Ya udah, thank you grup 2, udah dengerin sampai sini. Eh, Semoga bermanfaat ya. Ya semoga nggak jadi buang-buang waktu. Ketakutan terbesarku itu sih kalau soal konten ini, aku takut buang waktu kalian. Semoga enggak. Jadi terima kasih untuk uh, terima kasih udah mendengarkan ya. Selamat malam, have a good night. Iya, yeah, grup 3. Seperti apa calon pasanganmu nanti? Di sini kalian punya 8 of coin. Ini kayaknya aku nggak tahu ya, tapi se apa ya, seteliti itukah, nggak, maksudnya seteliti itukah kalian mencari tahu seperti apa calon pasanganmu nanti? Ini kayak apa ya, kayak yang aku bayangin ya, grup 3 ini kayaknya ini bukan satu-satunya pick a card reading yang kamu datengin buat tahu seperti apa calon pasangan kamu nanti deh. Ini kayak udah pick a card kesekian gitu buat kalian, kayak kalian sekepo itu ya, kayak aduh ya Allah. Buat apa ya, buat kalian pengen tahu atau cari tahu seperti apa calon pasangan kalian nanti gitu. Kalian sekepo itu sampai ngedatengin, sampai datang ke pilih kartu yang ini, yang aku nggak tahu udah pilih kartu kesekian. Aku ya salut sih sama keteguhannya untuk ke lebih ke kekepoannya kali ya.
Cuma kenapa gitu? Kenapa sampai segitunya? Kenapa? Hmm, ada the strength crossing the crossing eight of coin. Ada 8 dihalangin sama 8 lagi. Um, aku nggak tahu ya, aku nggak tahu. Root of the readingnya ada the devil. Pas energinya ada page of coin. Hmm. Sama aku dapat kesan semacam pergolakan batin mungkin, question mark. Iya, seolah ini kalau yang tadi aku bilang, kenapa kalian sampai sekepo itu, kenapa kalian sampai setekun itu cari tahu. The devil di sini di root of the reading dia agak nganu ya aku lihat nih. Kalau lihat ada strength, karena ya aku coba nggak, aku coba menghindari kesimpulan itu sih. Tapi um, mungkin pergolakan di diri kalian seintens itu gitu. Kayak apa ya? Kayak mungkin kalau dilihat dari luar gitu, kalian bukan tipe yang kepo-kepo banget, atau kalian bukan tipe yang pengen-pengen banget cari jodoh, tapi deep inside kalian segitunya gitu, segitu segitu berambisinya untuk segera segera menemukan si jodoh itu. Kayak aku dapat kesan itu sih somehow. Kayak kalau dari luar atau kalau orang-orang ngelihatnya, ah dia mah enggak lah, dia mah nyantai, enggak lagi kebelet pengen kawin kayak gitu. Tapi di sini somehow aku ngelihat ada urgensinya sendiri sampai kalian sebegitu keponya buat cari tahu ini jodoh gue yang kayak gimana sih bentukannya, kayak gitu, kayak modelannya yang bagaimana sih. Dan aku ngerasa itu datang dari tempat yang apa ya, itu yang woman, aku baru tahu. Ya aku ternyata page di sini semuanya yang woman ya. Eh, aku ngelihat ini bukan apa sih, kayak venture ya, dan karena itu page page itu bocah ya, somehow kesannya jadi immature gitu. Ini kayak kalian nyari possibility atau nyari opportunity yang enggak terlalu mateng. Kayak kalau kalian punya keinginan buat cari jodoh atau nemuin jodoh kalian tuh seperti apa, langkah yang udah kalian ambil tuh jatuhnya malah malah nggak mateng gitu, kayak eksekusinya tuh nggak mateng. Makanya kayak orang-orang ngelihatnya kamu kayak yang nggak urgent banget, nggak pengen banget cari jodoh. Sebenarnya kamu tuh pengen gitu, cuma mungkin kamu lebih ke ini aku nggak tahu eksekusinya harus gimana gitu. Ini kayak kayak aku tuh pengen, cuma aku nggak tahu harus mulai dari mana, atau aku nggak tahu harus ngapain biar mudah ditemukan kayak gitu. Ya berat banget sih. Crowning the reading ada Ten of One, sama the future energinya ada Three of One. Ujung-ujungnya kalian cuma bisa sabar untuk menanggung beban ini. Kayak soalnya kayak seolah ini cuma apa ya, ini bukan hal yang bisa kalian ceritain ke orang lain dan berharap orang itu bakal paham begitu saja. Makanya kalian lebih kayak keep to yourself aja deh soal ini. Kayak aku pengen cari jodoh tapi ya udahlah kayaknya. Ya cukup aku aja yang tahu. Oh, padahal kan kalau kamu beneran niatnya mau cari mah ya biar lebih gampang ya harus lebih banyak, makin banyak orang yang tahu apa yang kamu cari ya lebih makin makin besar kemungkinan kamu nemuin itu kan. Tapi kamu nggak seperti itu di sini. Kamu di sini keep to yourself. Kayak hustle-nya itu ya hustle diri kamu sendiri. Kayak bergulat dengan apa ya? Kayak sebisa-bisa sekemampuan kamu sendiri. Ada strength di situ, kayak ada ya ada strength di situ,
ada kemampuan, ada kapabilitas, tapi di situ jatuhnya malah covering the reading. Jadi kekuatan yang tadinya harusnya membantu proses pencarian jodoh kamu atau proses menemukan jodoh kamu, malah kekuatan itu sendiri yang jadi menghalangi kamu untuk menemukan atau untuk ditemukan. Soalnya kamu jatuhnya jadi terlalu mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Agak ironis ya. Terus ada the devil di situ. Kayak deep down kamu tahu kalau ini nggak mungkin aku beresin sendiri, serius. Deep down kamu menyadari kekurangan-kekurangan kamu buat buat beresin masalah ini, berkaitan soal seperti apa jodohmu kelak kayak gitu kayak. Sebenarnya ya aku baru baru ngeh juga ya, seperti apa jodohmu nanti itu ya kualitasnya bakal sama seperti kualitas diri kamu nanti. Dan aku ngelihat kalau di grup 3 ini kualitas kamu tuh gak usah nanti deh, kualitas kamu sekarang tuh udah baik gitu, udah bagus. Kamu punya ketekunannya, kamu punya strength, kamu punya apa ya, opportunity, kamu punya potensi uh, untuk jadi sangat baik. Cuma nggak maksimal mungkin ya kalau kamu entara ketemu sama pasangan kamu, terus kamu tahu ceritanya dia, buat prosesnya dia sebelum ketemu sama kamu, mungkin kamu bakal nemuin cerita yang kurang lebih serupa dengan yang kamu dengan yang kamu alamin sebelum ketemu dia. Kayak ada self limiting belief yang ngehalangin dia untuk maju, ngehalangin dia untuk show up. Ya show up ya, bukan show off. Show off pamer. Untuk show up, untuk nunjukin kalau aku tuh punya loh kualitas ini. Jadi kayak yang tadinya kamu pendem sendiri itu, kekuatan yang tadinya kamu pendem sendiri itu pada akhirnya kamu tunjukin ke orang-orang kalau kamu tuh bisa, kalau kamu tuh mampu. Itu yang itu yang bakal mempermudah kamu untuk ditemukan pada akhirnya. Iya, kamu ada di posisi yang bertahan. Iya, ada. Bertahan tuh lagunya siapa sih? Rio Febrian bukan? Iya. Nine of Wands. Terus environmentnya kamu ada banyak pilihan. Ada Seven of Cups. Atau mungkin daripada pilihan tuh jatuhnya lebih ke ketidakjelasan kali ya. Kayak ketidakjelasan yang mengatakan kalau ini aku sampai kapan sih harus begini? Ini sampai kapan sih aku harus nungguin kapal ini tiba kayak gitu? Ya, fears and hope-nya ada Page of One. Nah, ini yang harus kamu hindari kalau kamu tiba-tiba impatient gitu, tiba-tiba nggak sabar, terus pengennya sat aja gitu, pengennya ya udahlah, yang penting mah kayak gitu. Pokoknya mah, atau yang penting mah, intinya mah. Itu yang jatuhnya jadi menyesal, malah jatuhnya jadi kayak energi-energi one night stand gitu. Iya, yeah, one night standnya yang asal-asalan lagi, bukan yang Queen of One. Kalau Queen of One kan seenggaknya tampangnya beneran ya, tampangnya bagus gitu. Ini Page of One gitu, kayak ya bocil ketemu bocil gitu, ngerti gak sih? Aduh, sorry ya. Sorry kalau ada bocil yang tersinggung. Tapi iya, ini Page of Coin, terus dia ada Page of One, jadi jatuhnya kayak bocil ketemu bocil gitu. Jadi ketemunya kayak masih di fase yang sama-sama belum dewasa gitu kalau kamu paksain sekarang. Terus outcome-nya kalian berharap ada orang yang pada akhirnya kalau kalian ntar ketemu sama pasangan kalian atau jodoh kalian kelak gitu, kalian berharap bisa menemukan orang yang juga sama-sama bisa bisa setara dari segi effortnya. Kalau kalian tadi yang aku bilang gitu ya, effortnya udah segitu udah segitu tekunnya gitu, effortnya udah segitu banyaknya buat ketemu sama jodoh, ya kamu juga berhak untuk ketemu jodoh yang effortnya juga segitunya untuk ketemu sama kamu. Jadi ada equal exchange, ada pertukaran setara di antara kalian.
Jadi kalau tadi di pertanyaannya adalah seperti apa pasanganmu nanti, adalah ya pasanganmu nanti adalah pasangan yang bisa mengimbangi uh, mengimbangi effort tuh apa sih? Bentar, usaha kamu untuk menemukan jodoh kayak gitu. Jadi makanya yang dihindari adalah tipe-tipe yang one night stand yang page of one gitu, yang kamunya effortnya udah maksimal, dia effortnya cuma setengah mateng kan, nggak bisa ya kayak gitu. Terus kamunya ya udahlah yang setengah mateng juga nggak apa-apa, kan nggak begitu. Jadi harus yang effortnya juga sama-sama maksimal supaya jadinya balance, jadinya six of coin. Oke. Okay. The Devilnya di sini ada Four of Coin sama ada King of Cups. Somehow aku ngelihat ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum bisa kamu lepaskan cuma karena kamu ngerasa nyaman dengan kebiasaan buruk itu. Yang ya ini yang apa ya, yang menjadi beratnya tuh di situ kali ya. Kayak aku pengen ngekip kebiasaan ini soalnya aku udah nyaman di sini. Kayak soalnya ada apa ya, kayak ada emotional fulfillment yang kamu lakukan. Ya makanya adiksi itu kan seperti itu ya. Ya walaupun adiksi nggak selalu soal emotional fulfillment, tapi ya kayak ada adiksi yang pengen kamu keep gitu, yang ngehalangin kamu jatuhnya. Yang bikin yang bikin apa ya, perjalanan kamu atau ya yang bikin usaha kamu tuh jadi terasa berat banget tuh karena kamu pengen pengen ketemu jodoh kamu, tapi kamu juga pengen ngekip kebiasaan-kebiasaan buruk kamu, pengen ngekip adiksi-adiksi kamu. Kan nggak bisa begitu ya. Yang bikin kamu ngestak nungguin kapal yang nggak tahu kapan datangnya tuh ya karena kamu pengen pertahanin itu, nggak bisa begitu. Ada Eight of One sama Four of Cup di bawah Three of One. Somehow aku dapat kesan kalau sebenarnya kapal yang kamu tunggu di sini tuh nggak nggak sengaret itu datangnya. Maksudnya kayak jangan-jangan kapalnya sendiri udah nyampe, tapi kamunya yang masih mikir-mikir ini bener gak sih kapal buat gue kayak gitu. Bener gak sih kapalnya yang ini? Kayaknya enggak deh, kayaknya bukan deh, kayaknya abis yang ini deh kayak gitu. Kayak mungkin kalau balik ke konteks kayak jodoh atau pasanganmu nanti gitu, jangan-jangan orangnya kalian udah temuin gitu, jangan-jangan orangnya kalian udah kenal, cuma kalian masih orangnya udah kenal, terus dia orangnya juga cukup apa ya, cukup cukup cepat untuk menginisiat percakapan, kayak untuk dia kenal langsung approach kamu, tapi kamunya masih ragu-ragu, bener gak sih ini orangnya, masa sih kayak gitu, ini masa sih kok effortnya nggak kelihatan ya kayak gitu. Kayak gue kan udah keluar effort segini, masa dia effortnya cuma sampai situ doang. Jangan-jangan orangnya orangnya kalian udah ketemu. Ada Hierophant sama Seven of One di bawah covering energi kamu, di bawah Eight of Coin. Somehow di sini aku nggak ngerasa, ya emang aku nggak ngerasa sih, tapi ya just just to put it out there aja lah ya, kayak just to put it bluntly. Ya kalian di sini bukan bukan tipikal yang nyari jodoh buat buat pacaran seru-seruan doang atau buat one night stand doang atau buat apa ya, buat temen gabut doang sih. Kalian emang nyari jodoh, emang emang buat jangka panjang, emang buat berkomitmen. Makanya banyak apa ya, banyak kalau pada akhirnya kalian banyak nolakin kandidat kayak gitu, yang tadi kalian bilang bener gak sih ini orangnya kayak gitu, atau kayaknya bukan yang ini deh orangnya.
Ya karena kalian emang punya apa ya, emang emang di sini buat komitmen, bukan buat seru-seruan doang. Jadi aku bisa paham. Nah, di bawah strength kita punya Eight of Coin sama uh, Two of Cups. Aku ngelihatnya di sini adalah kekuatan kamu untuk uh, apa sih, Eight of Coins tuh soal apa ya? Soal kerja keras, soal disiplin, soal kerja keras yang ya, soal kerjaan yang harus datang tiap hari kayak gitu, soal disiplin. Kamu di sini cukup mampu untuk berkomitmen, ya lah, ada Eropan sebelumnya kayak komitmen tuh kan bukan soal satu satu hari dua hari kan, tapi itu berkesinambungan gitu, berkelanjutan, nggak habis tahun dua tahun. Kamu punya kapasitas buat itu. Kamu punya kapasitas untuk menawarkan komitmen itu. Nah, apa sih, kekuatan itu kamu punya, cuma justru karena kamu punya itu, kamu jadi mempertanyakan ke orang lain, ke orang-orang yang ngedeketin kamu. Kamu punya nggak kapasitas buat itu, kayak gitu. Ya aku ngerasa ada apa sih, ada sedikit nggak sih, ada, bukan resistance, lebih ke apa ya, lebih ke hold your ground kali ya. Kayak kamu tahu value diri kamu sampai mana, makanya kamu juga cari yang bisa mengimbangi value kamu itu. Di bawah page of coin kita punya ten of coin sama three of coin. uh, dan dia ada di pas energi, jadi kalian punya kapasitas untuk berkolaborasi. Jadi kalau apa ya, walaupun walaupun page of coin ya, jadi walaupun dia belum sampai king atau belum sampai queen atau knight, dia punya potensi buat itu. Jadi kalau apa ya, kalau kalau konteksnya berkomitmen ya, dia udah komit. Ya kalian udah komit. Kayak page of coin di sini udah komit gitu. Ya udah, kita jalanin hubungan buat apa ya, buat komitmen, yuk komitmen, udah komitmen. Nah, di ten of one ada ace of sword sama uh, ace of sword sama eight of cups. Nah, apa sih buat keluar dari apa ya, dari ini kayaknya nyambung ke adiksi yang tadi kalian pengen pertahanin kayak gitu. Itu emang butuh uh, pola pikir baru, mindset baru kali ya. Balik lagi kayak ke dua bocil energi ini, kayak page of coin sama page of one di sini. Mungkin pola pikirnya harus bisa lebih dewasa, harus bisa lebih kayak komitmennya apa sih, komitmennya ABG sama komitmennya orang yang udah dewasa kan beda ya. Nah kayak gitu, kayak mungkin di kalian udah komit di level apa, kalian udah komit, tapi komitmennya itu tetap harus dia tetap harus mendewasa si komitmennya. Nggak bisa komitmen di fase yang itu terus, soalnya ya kita juga kan nggak ada di fase yang itu terus ya. Kayak komitmen orang pacaran sama komitmen orang yang udah nikah kan beda. Nah di sini untuk keluar dari apa ya, untuk meninggalkan kebiasaan adiktif kalian yang ingin kalian pertahanin, yang kalian pertahanin itu, jalan keluarnya adalah perubahan mindset itu. Kalian nggak bisa terus-terusan ada di mindset yang sama, ada di fase hidup yang sama. Nah di posisi kalian di questionnaire ya, ada nine of one di clarify sama the sun sama strength keluar lagi di sini, dan posisinya sama di sini di questionnaire di covering. Tapi kali ini the strength-nya ketemu sama the sun, jadi mungkin kalau posisi kalian sekarang sedang stand your ground, ini yang tadi ku bilang kayak ini bukan resistance. Kalian nggak menolak orang yang datang ke kalian, ini lebih ke kalian tuh pasang standar kayak gitu, kayak standarku segini, kalau nggak nyampe mending perbaiki
mending naikin value dulu baru biar sampai ke standar ini kayak gitu. Dan kalian cukup teguh memegang standar itu. Aku nggak ngerasa kalian nggak ngerasa ada kesan kalau kalian bakal nurunin standar itu juga. Ya, ini datang dari apa ya? Dan aku nggak ngerasa kalian kayak kayak pasang harga kemahalan juga gitu. Ini apa ya? Ini nggak oke. Biasanya orang kalau membatasi diri atau apa sih kayak itu jatuhnya kayak membentengi diri kayak gitu dengan standar karena sebelumnya mereka pernah terluka kayak gitu. Jadi kayak apa sih kayak karena dulu ya gampangnya kalau orang dulu pernah dilukai sama orang dengan apa ya dengan spesifikasi sekian sekian sekian, mereka bakal pasang pasang membentengi diri dari yang spesifikasinya sekian 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 itu. Jadi kayak mereka pasang standar yang beginian gak boleh lagi kayak gitu. Aku nggak ngerasa ada kesan seperti itu dari kalian. Kalian nggak pasang standar karena sebelumnya kalian pernah dilukai, enggak. Kalian pasang standar ini karena kalian tahu betul, kalian sadar kalau value yang kalian tawarkan di hubungan ini tuh segini gitu. Kalian kalian punya value yang kalian sadar kalau kalian punya value segini, makanya kalian juga wajar aja kalau kalian nuntut value yang setara dari ini. Ya jadi ini bukan standar atau ini bukan ya ini bukan standar yang dibikin dari perasaan terluka tapi datangnya dari sadar atas kemampuan dan potensi diri sendiri. Ya di uh, apa ya environment kalian ada Seven of Cups di clarify sama The Star sama Three of Swords. Ada ini kontras ya antara harapan dan sakit hatinya di sini. Ini mungkin yang apa sih? Yang menjadikan kebingungan kalian di sini. Kebimbangan kalian di sini atau ya energi sekitar kalian di sini, kalian dibingungkan dengan ini bakal bakal jadi apa ya? Bakal jadi hope atau bakal jadi heartache. Kayak gitu. Ini bakal jadi sakit hati atau bakal jadi harapan nih kayak gini terus. Maksudnya aku ngerti ya kalau kalian pasang standar itu jatuhnya kayak ya kalau ada yang nyampe atau bahkan lebih ya syukur gitu, emang harapannya ke situ gitu. Tapi kalau enggak kan kita sendiri yang sakit hati ya, maksudnya kayak sakit hatinya kan jadinya kayak ini kalau nggak ada yang nyampe di standar gini tuh jatuhnya aku emang apakah ternyata value ku ternyata nggak setinggi ini gitu. Kayak ngerti gak sih sakit hatinya tuh dari situ, dari ngerasa kecewa ke diri sendiri gitu. Ternyata apakah sebenarnya aku nggak se, nggak sebaik itu ya. Iya, kalau dilihat kayak kok aku nggak nemu mulu ya, apa jangan-jangan aku nggak sebaik yang selama ini aku kira. Kan jadinya kecewa ke diri sendiri kayak gitu. Nah di hopes and fear-nya kita punya page of one di clarify sama hanged man sama king of coins. Ironisnya adalah king of coins-nya ketemunya di sini di hopes and fear. Aku nggak nemu ada scorecard lain di sini selain page. Iya ketakutannya ya malah jadi ketemu apa ya? Aku nggak tahu ya, malah aku ngelihatnya malah eh, ketakutannya di sini adalah kita harus terima kalau pada akhirnya kita ketemu orang yang secara nggak level ya nggak secara level dia nggak setara sama kita, kayak pertukarannya pada akhirnya nggak setara tapi kita tetap harus nerima itu. Kayak kita ngasihnya ini kan kayak kita dari page of coin di sini kita udah jadi king of coin tapi dianya masih di page of one, belum jadi queen of one atau king of one di sini. Jadi kayak belum setara tapi ya takutnya kita belum setara, kita belum di level yang sama tapi aku kudu nerima kamu yang begitu gitu. Yang mana sebenarnya nggak masalah kan, maksudnya ya di hubungan manapun kan ini nggak soal apa sih ya. Iya, for your information ya untuk kalian yang ngerasa kalau cinta tuh harus setara gitu. Kayak kalau
hubungan tuh harus 50-50 gitu, atau harus 100% 100% gitu. Ya, yeah, sorry to break the news, but that's not how it works. Gak begitu cara kerjanya sebenarnya. Kayak hubungan yang setara tuh hubungan yang seperti apa sih? Apakah hubungan yang kalau aku ngasih 50 dia juga harus ngasih 50? Atau kalau aku ngasih 100 dia juga harus ngasih 100? Nggak begitu. Relationship tuh nggak bisa dihitung dengan hitungan matematis kayak gitu. Kalau kalian masih ngitung seperti itu jatuhnya malah jadi transaksional. Iya, aku sarankan sih kalau kalian masih menuntut kalau kesetaraan yang kalian tuntut masih sifatnya transaksional kayak gitu, aku nggak ngerasa kalian siap untuk relationship. Ya, sorry to say ya. Soalnya bukan itu yang pada akhirnya, bukan itu, bukan kenyataan seperti itu yang bakal kalian hadapin ke depannya. Uh, dan ini yang aku lihat ada di 3 kartu ini, di Page of One, Hangman, sama King of Coins. Kalau pada akhirnya kalian nemuin gitu, kalian udah jadi King of Coin, terus pasangan kalian baru sampai di Page of One, ya ya kalian harus terima itu. Perspektif kalian soal hubungan yang setara tuh itu yang harus diperbaiki. Tapi kan itu nggak setara, dalam maksudnya aku udah keluar effort segini, masa dapat timbal baliknya segini. Nah, itu transaksional. Kita kan nggak tahu ke depannya dia bakal kayak gimana. Dia juga kan nggak tahu dulunya kamu udah ngelewatin apa aja. Kalau pada akhirnya gitu ya, kamu menjustify hitung-hitungan transaksional kamu ke dia dengan bilang, dulu tuh aku udah gini 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 gini. Ya, kalau pada akhirnya dia nggak punya argumen masa lampau yang bisa mensupport atau membenarkan dia saat ini, ya dia juga punya kesempatan untuk membela dirinya di masa depan, bukan? Kayak, tapi kan nanti argumen itu juga pada akhirnya sama validnya kalau kamu bawa argumen yang bilang kalau dulu tuh aku, tapi kan nanti aku seperti itu. Jadi ini nggak cuma soal apa yang udah kamu lewatin dan apa yang udah dia lewatin buat sampai di sini, tapi apa yang bakal kalian temuin ke depannya juga ngaruh. Makanya perspektif itu, kalau kalian masih kekeh dengan apa yang dulu kalian udah lewatin atau apa yang sekarang udah kalian capai, kalian jadi nggak aware dengan masa depan yang nggak tahu, masa depan yang serba nggak pasti itu di depan sana. Bisa jadi sekarang kamu yang King of Coins, terus dia yang Page of One. Kedepannya bisa jadi dia yang King of Wands, kamu yang Page of Cups. Nggak ada yang tahu, bukan? Ke situ perspektifnya yang harus diubah. Dan aku pikir, nah enggak deh, aku terlalu banyak beropini, udah. Ntar opininya aku keep dulu. Kita beresin spread ini dulu. Oke, di outcome-nya ada Six of Coin di clarify sama Ace of One sama Five of Cups. Ini kayak penyesalan yang tadi aku bilang. Takutnya kalian terlalu hitung-hitungan, jadinya jadinya ya ada hal lain yang aku ngerasa ada, kalau terlalu hitung-hitungan gitu, emotionally kalian tidak fulfilled. Hubungannya terlalu transaksional. Kayak happiness atau kebahagiaan yang kalian cari pada akhirnya cuma ada di level material doang gitu. Di urusan di bagian emotionally itu empty. Makanya kalian bakal nemu kayak, ini kenapa sih aku berasa kosong gini, padahal usahaku udah mati-matian loh, effortku udah maksimal, kenapa aku tetap berasa kosong? Ya soalnya mungkin karena kamu masih menimbang-nimbangnya dari segi material doang. Emotionally gimana? Soalnya aku nggak ngeliat ada suit cup di sini.
Cupsnya di sini doang sama di sini, di sini cupsnya tuh nggak ada men, kayak iya nggak sih, kayak ini emotionally kalian udah siapkah untuk berrelationship, atau kalian masih pakai hitung-hitungan dagang buat ngukur pasangan kalian pantas atau enggaknya, kayak aneh banget. Iya, kalau apa ya, ya mungkin kalau sekarang posisinya kalian lagi fokus di karir, atau apalagi yang urusan kerjaannya ada banyak hitungannya, kayak hitung-hitungan dagang kayak gitu, terus kalian ngelihat hubungan apa ya, relationship kalian banyak yang transaksional, aku bisa paham sih. Cuma aku nggak ngerasa mindset seperti itu bisa kamu terapkan juga di relationship. Soalnya itu yang pada akhirnya apa sih, kayak eh, cara pandang two of cups yang seperti itu yang pada akhirnya ngehalangin kamu buat nemuin jodoh kamu sama hal di sini. Kayak itu strength-nya kamu, itu kekuatannya kamu, ya. Yeah. Tapi di sini malah jadi itu juga yang ngehalangin kamu. Ironis banget gak sih? Jadi begitu grup 3. Seperti apa pasanganmu kelak adalah pasangan yang pada akhirnya bisa mengimbangi kamu, gak cuma dari effort yang udah kamu keluarin, tapi juga dari emotional fulfillment. Pasangan yang juga bisa bikin kamu happy, gak cuma mencukupi kebutuhan kamu gitu kali ya. Aneh banget sih. Kayak perasaan tadi ceritanya gak begitu deh Dal, itu improvisasi sekali kesimpulannya. Gak. Tapi bener, sama aku dapat kesan itu sih. Jadi seperti apa pasanganmu kelak, ya bukan cuma pasangan yang bisa memenuhi, yang bisa mengimbangi effort usaha kamu secara material, tapi juga dia juga bisa bikin kamu happy dan emotionally fulfilled. Iya, yeah, nggak apa-apa deh, aku ngambil kesimpulan seenak jidat aja barusan. Tapi seenggaknya ada kesimpulannya lah. Ya udah, thank you grup 3. Gitu aja buat bacaan tarotnya malam ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, semoga aku nggak buang-buang waktu kalian setengah jam ini. Ya udah, ya gitu aja deh. Ya, selamat malam, have a good night.